game pada masa dengan mengenalkan infografis pada siswa. Tujuannya adalah untuk menambah skill Anda. Untuk menambah skill Anda ketika nanti masuk ke perkuliahan ya. Oke. Departemen Manajemen Informatika itu ada di program vokasi ya, di Fakultas Vokasi di Universitas Negeri Surabaya. Susunan organisasi di dalam prodi itu saya sebagai kepala program studinya di Departemen Manajemen Informatika, kemudian di bawahnya ada unit penjaminan mutu yaitu Pak Asmunin, dan di bawah saya langsung ada pembina Himapro, himpunan mahasiswa program studi dan dosen D4 Manajemen Informatika. Jadi di sini yang membantu kita untuk belajar tentang infografis itu ada kakak-kakak dan mbak-mbak dan mas-mas dari D4 Manajemen Informatika. Ini prestasi-prestasi yang ada di D4 Manajemen Informatika. Sebenarnya D4 Manajemen Informatika itu baru berdiri tahun 2019. Dulunya D4 Manajemen Informatika itu adalah D3 Manajemen Informatika. Akan tetapi D3 Manajemen Informatika atau pada prinsipnya D3 seluruh Indonesia oleh Kemendikbud, ya Kemendikbud itu ditutup. Jadi angkatan terakhir itu 2018. Jadi ditutup, terus kemudian di-upgrade menjadi D4. Jadi upgrading ini baru ada di tahun 2019. Jadi kakak-kakak tingkat Anda yang ada di sini yang membantu kita ini adalah angkatan 2019. Jadi dari 2019 sampai dengan sekarang, ya 2019 sampai dengan sekarang kita sudah menciptakan berbagai macam software. Dan alhamdulillah banyak software-software yang kita hasilkan dan kita daftarkan ke hak cipta. Ini adalah beberapa hak cipta ya, ada 8 ya, 8 hak cipta dan beberapa lomba yang lain. Akademik ini yang biasa siapa? Yang nggak pernah main Mobile Legends siapa? Angkat tangan. Kecuali cewek ya, kecuali cewek. Nggak pernah main Mobile Legends. Waduh. Jadi harus bermain Mobile Legends. Jadi di Unesa ini ada Mobile Legends, ada kompetisinya. Ada kompetisinya dan kita juga D4 Manajemen Informatika paling banyak. Jadi kita selain berprestasi di akademik membuat software, kita iseng-iseng waktu bermain game itu kita jadikan suatu prestasi sampai juara. Banyak sekali mahasiswa D4 Manajemen Informatika yang di keisengannya itu menghasilkan satu prestasi. Oke ya, itu tentang D4 Manajemen Informatika. Alhamdulillah di tahun 2019-2020 itu D4 Manajemen Informatika hanya masih di penerimaan mahasiswa barunya hanya masih di SPMB, dan alhamdulillah di tahun 2021 kemarin itu sudah masuk lewat jalur SNMPTN. Jadi ada SNMPTN, ada SBMPTN, kemudian ada SPMB atau istilahnya mandiri. Kalau SNMPTN itu nasional ya, istilahnya lewat jalur apa? Pilihan, jalur pilihan dari sekolah. Kemudian SBMPTN itu secara nasional dan SNMPTN yang jalur mandiri. Nanti di akhir dari pelatihan ini monggo kalau mau nanya-nanya trik untuk bisa masuk ke PTN, kita bisa diskusi di situ. Tapi kita fokus dulu habis ini ke pelatihan dari infografisnya. Ya, dan siswa SMA dalam menyajikan informasi secara visual melalui pelatihan infografis. Jadi sambil dengarkan ini boleh teman-teman buka HP sambil install Canva. Jadi supaya cepat, nggak terlalu lama. Kalau yang sudah pernah install Canva tinggal langsung dibuka. Kalau yang belum bisa langsung cari di Play Store, kemudian buka Canva-nya. Oke, silakan sambil buka HP nggak apa-apa. Jadi kalau di mata pelajaran ya di sekolah saat pelajaran kan nggak boleh buka HP ya. Nah kalau di sini kita persilakan buka HP. Nah tapi bukan untuk main game. Nah, untuk main gamenya nanti saat waktu kosong. Tapi main game tidak hanya sekedar main game, tapi harus berprestasi.
Di situ Anda bisa pilih di Play Store Canva ya, cari Canva di situ kemudian di-install. Kemudian kalau misalnya harus isi email, silakan untuk bikin emailnya terlebih dahulu. Mestinya sudah semua kan punya email ya. Oke, sih bagus. Oke. Sambil saya jelaskan cara teoritisnya terlebih dahulu, apa sih infografis ini? Mungkin kalau yang sudah mengenal infografis, oke, nggak ada masalah. Cuman bagi yang belum mengenal sama sekali, apa sih infografis itu Pak? Nah, infografis berasal dari kata information and graphic ya. Kenapa sih kok pakai infografis? Karena pada prinsipnya, jangankan kami dosen, bapak ibu guru, ataupun Anda sekalipun ya, kalau sudah baca buku, tulisannya teks, bawaannya apa? Bosen, ngantuk itu standar. Kenapa? Karena standar manusia memang seperti itu, nggak bisa disalahkan. Tapi juga bukan berarti terus kemudian diamini, tetap harus belajar. Cuma kami dalam hal ini ya, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, pengajar, itu semuanya bagaimana mencari cara supaya siswa ataupun mahasiswa itu tidak mengalami bosan. Delok buku, delok tulisan. Yang paling enak itu lihat gambar. Nggak menutup mata ya. Kakak-kakak Anda yang ada di depan ini saat kuliah, tanya aja, apa bawaannya? Meskipun pakai Zoom, ngantuk, bawaannya ngantuk. Bahkan ketika dikasih kuliah, itu jarang sekali menyimak atau jarang sekali langsung mencerna, baik itu jarang. Terus bagaimana? Mereka lebih banyak memanfaatkan YouTube. Jadi bikin aplikasi apa, bikin software apa, mereka langsung menggunakan YouTube. Banyak sekali YouTube. Nah, tapi kan namanya YouTube ada baik ada enggaknya. Apalagi selalu di YouTube itu, kalau YouTube yang free biasanya adalah iklan. Ya dong, iklan yang bagus sih nggak masalah, ada iklan yang nggak benar dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi tanggung jawab kami sebagai pengajar bagaimana sih mengajarkan kepada siswa ataupun mahasiswa supaya nggak bosan, nggak jenuh. Ya. Jadi tujuan infografis menyampaikan pesan yang kompleks menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami, menjelaskan data dengan lebih mudah, memonitor secara periode setiap parameter perubahan. Saya kasih contoh sederhana aja. Ya, pastinya kalau Anda sudah nggak ada masalah ya. Coba Anda masih ingat waktu ketika SD belajar sholat. Ya, belajar sholat, belajar wudhu. Isinya bukunya tektok tanpa gambar. Gimana kira-kira? Bayangkan susah toh? Itu apa gitu? Hanya teks aja, sulit untuk diimplementasikan, sulit untuk dicoba. Nah, inilah tujuan dari infografis itu. Sedangkan tipe infografis ada infografis statis, ya infografis statis itu modelnya seperti ini ya. Jadi dalam bentuk gambar yang tidak bergerak, contoh infografis pada media cetak ataupun website. Terus kemudian infografis animasi dalam bentuk video animasi baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Infografis animasi lebih menarik karena selain elemen visual juga menggunakan motion atau pergerakan dan audio, musik sound effect yang dapat memperkuat informasi pesan yang ingin disampaikan. Coba Anda perhatikan yang di sini ya. Ini adalah infografis yang statis. Sekarang dibandingkan dengan yang ini. Oke, saya play ya. Aduh, saya nggak kedengaran suaranya. Oke. Ini contoh infografis animasi. Coba apakah ada bayangan apa isi dari infografis animasi ini? Apa
apa yang disampaikan oleh infografis animasi yang saya tunjukkan contohnya ini? Tentang? Iya? Betul. Absensi pakai telegram. Jadi di Universitas Negeri Surabaya itu selama WFH itu dosen, staf, mahasiswa ketika dalam keseharian tetap harus aktif. Aktifnya pakai apa? Absen pakai telegram. Nah, absen pakai telegram. Sedangkan penyampaian itu kalau dalam bentuk teks akan susah. Jadi diwujudkan dalam bentuk suatu infografis animasi. Ini contohnya infografis animasi. Nah, kalau yang punya jiwa-jiwa desain bisa mewujudkan di sini. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, lebih menarik mana? Kalau hanya melihat dari gambar ini, terus kemudian dari animasi, lebih menarik animasi kan? Oke, jelasnya seperti itu. Oke. Berikutnya adalah infografis interaktif. Infografis interaktif ini ditampilkan pada website dengan pengguna dapat berinteraksi dengan informasi yang ditampilkan melalui user interface yang telah didesain. Infografis interaktif pengguna dapat mengeksplorasi sesuai keinginan mengenai informasi yang ingin didapatkan. Pihak pembuat infografis pun dapat merancang tampilan agar informasi yang disampaikan seefektif mungkin sesuai perilaku user. Ini yang interaktif. Ini ada linknya, link internet di ruangan ini saya kurang tahu ya. Jadi mungkin kalau diklik nggak akan nyambung ya. Nah, nanti bisa di-share. Jadi PPT ini bisa di-share mungkin dari melalui buku ini. Jadi bisa dipelajari nanti. Nah, sedangkan jenis infografis tidak hanya didasarkan pada tipe, tapi juga didasarkan pada jenis. Ada infografis statis, ada timeline, infografis timeline, infografis proses, geografis, perbandingan, hierarki, informasi, dan resume. Nah, ini untuk yang infografis statis. Jadi apa ya, istilahnya tidak ada korban yang cepat, cuman dia diam gitu aja. Terus kemudian yang timeline ini biasanya urut waktu berdasarkan perkembangan waktu. Misalnya, misal SMA Kue Dasim dari zaman dahulu sampai dengan saat ini perkembangannya bagaimana? Nah, mulai tahun 2000, kemudian di tahun per 5 tahun ya 2005, kemudian 2010 perkembangannya seperti apa? Pasti prestasinya banyak sekali siswa-siswa di SMA Kue Dasim yang masuk ke PTN dan prestasi nasional atau internasional. Nah, di situ bisa ditampilkan dalam infografis model timeline seperti ini. Kemudian infografi proses lebih fokus tentang titik waktu ke titik waktu. Maksudnya gimana Pak? Dari titik waktu ke titik waktu. Jadi rentang waktu. Misal rentang waktu. Siapa namanya Yahya? Mas Yahya dalam 3 tahun, dalam rentang waktu 3 tahun dari SMA dari kelas 1 di SMA Kue Dasim 2 sampai dengan kelas 3 apa yang istilahnya perkembangannya apa di situ. Nah, ini dikatakan proses ya, yang dikatakan proses. Kemudian infografis geografis. Nah, ini mestinya banyak ya. Anda sudah lihat penyebaran COVID di Indonesia seperti apa? Itu biasanya dalam bentuk peta. Namanya infografis geografis. Kemudian perbandingan. Nah, ini perbandingan. Kalau misal Anda kepingin beli handphone, punya uang 5 juta, enaknya beli apa ya? Beli Android atau beli iPhone? Pak, nggak cukup Pak, iPhone yang harga 5 juta nggak ada Pak. Adanya paling murah adalah 7 juta. Nah, apakah
ditemukan model seperti ini. Lebih canggih yang mana sih antara Android dengan iPhone? Ini namanya infografis perbandingan. Coba Anda bayangkan kalau misal tidak ada model seperti ini terus kemudian user membaca, kan jadi males. Oke. Kemudian infografis tentang marketing funnel. Ya, marketing funnel itu artinya mengatur sebuah informasi menurut tingkatan, leveling. Jadi istilahnya untuk melihat level dari sebuah pemasaran. Selanjutnya kemudian infografis informasi. Bagaimana cara berwujud seperti yang tadi saya contohkan? Coba Anda bayangkan Anda kasih anak SD tulisan untuk belajar buku. Buru-buru diikuti, dibaca aja nggak akan mungkin. Apa sih itu? Tapi kalau sudah gambar, bentuknya gambar seperti ini, langsung akan mudah dipahami. Kenapa? Karena visualisasi itu mudah dipahami otak daripada sebuah teks. Prinsipnya seperti itu. Kemudian infografik resume ya, digunakan untuk mendesain CV atau kurikulum vitae. Nah ini penting sekali untuk Anda ini. Ya, penting sekali untuk Anda. Ketika Anda masuk di sebuah perguruan tinggi, Pak, apakah di perguruan tinggi itu butuh CV? Sebenarnya nggak juga ya. Tapi kadang kala ada sebuah perguruan tinggi yang setelah diterima, kemudian ada tes wawancara. Ada tes wawancara. Tes wawancara ini daripada bapak ibunya pengujinya itu nanya-nanya, disodori kertas yang isinya infografis ini dicetak. Apa ini? Ini Pak CV saya. Akan lebih senang melihatnya dibandingkan Anda menyodorkan CV dalam bentuk tulisan. Ya. Nah ini. Terus kemudian dalam membangun sebuah infografis itu ada elemen-elemen penting. Elemen pentingnya adalah satu judul, tata letak, kemudian icon simbol, warna, tipografi, gambar, ilustrasi. Ini elemen. Tapi beda dalam penyusunan infografis ya, khususnya bagi para pengajar. Levelnya beda. Mungkin kalau untuk Anda siswa gampang, tinggal bermain di elemen-elemen ini. Yang dipentingkan harus ada judulnya, kata letaknya harus presisi ya, harus presisi. Kemudian icon dan simbolnya menarik. Ingat, ketika memainkan icon dan simbol, Anda lihat terlebih dahulu siapa pangsa pasar Anda. Kalau pangsa pasar Anda anak muda, Anda kasih gambar-gambar pemandangan, gambar-gambar kayak gitu, kayak kurang keren deh. Kalau anak muda biasanya gambarnya yang seperti apa? Ada bisa jawab? Atau mungkin sudah sepuh semua ini? Biasanya kalau anak muda biasanya bisa pakai desain gambar seperti apa? Korea? Nah, langsung ya? Iya Pak, Korea Pak. Nah, jadi model seperti itu. Oke, tadi sudah dibagikan oleh kakak-kakak yang membantu dalam pelaksanaan PKN ini, yaitu LKS ya, lembar kerja ya. Silakan di lembar kerja ini diisi. Intinya di sini hari ini kita akan mencoba mendesain ya. Anda mencoba untuk mendesain tentang kecakapan hidup ya, kecakapan abad 21. Ya, kecakapan abad 21. Kemudian informasi data, yaitu kecakapan abad 21 merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki setiap orang agar berhasil menghadapi tantangan permasalahan kehidupan dan karir. Poin pertama ya. Kemudian kecakapan hidup abad 21, the 4S meliputi 1. Critical thinking, berpikir kritis, kreativitas, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Dicamkan itu ya, nanti akan ada reward bagi yang bisa menyelesaikan ini. Jadi membuat desain sebuah infografis ya, yang temanya kecakapan abad 21, intinya itu ada di sini.
Intinya adalah menghadapi tantangan permasalahan kehidupan dan karir, kemudian harus ada berpikir kritisnya, harus ada kreativitasnya, harus bisa berkomunikasi dan berkolaborasi. Gimana caranya? Mendesain suatu infografis yang memasukkan ini semua. Oke, silakan itu dikali nanti ya. Kemudian silakan sambil diisi juga nggak apa-apa, ditulis itu di LKS-nya ya. Luas dan lengkap mengenai kecakapan hidup abad 21. Kemudian jenis yang digunakan adalah infografis informasi ya. Bukan resume tapi ini informasi. Bagaimana Anda menggapai kecakapan abad 21 seperti apa sih? Apakah cukup dengan bermain game itu bisa cakap di abad 21 ini? Apakah Anda cukup dengan hanya mengandalkan akademik bisa bertahan di abad 21 ini? Apakah cukup Anda dengan berprestasi ini bisa bertahan di abad 21 ini? Loh, berprestasi nggak bisa, kurang. Berprestasi kalau hanya satu bidang itu kurang sosialnya, kurang digali. Seperti kemarin ya, alhamdulillah mahasiswa di Manajemen Informatika juara 1 dapat medali emas di bidang Jiu-Jitsu. Nah ini aneh kan ya? Dia ambil program studi D4 Manajemen Informatika yang dalam tanda kutip itu adalah informatika, tapi ternyata dia punya keahlian di Jiu-Jitsu dan kemarin menang emas, dapat medali emas meskipun tangannya patah. Artinya apa? Dia punya dua kaki di situ. Di satu sisi dia bisa atau mengandalkan kemampuannya di informatika, tapi di sisi lain hobinya dia membawa dia berprestasi. Ini yang saya maksud. Apakah cukup dengan akademik? Tidak. Harus punya hobi, tapi hobi yang menghasilkan prestasi. Nah ini yang dimaksudkan kecakapan abad 21 ya. Nah ini silakan ditulis ya sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian ini langkah yang terakhir adalah langkah yang betul-betul ditunggu. Kalau langsung jadi, kita tunggu langsung jadi, nanti akan ada reward. Nanti yang nilai langsung Bu Dini ya. Bu Dini dengan saya yang akan menilai mana yang terbaik yang langsung akan dapatkan reward dari desainnya. Silakan ditulis terlebih dahulu. Sambil Anda menulis langsung nanya ya. Langsung nanya, tidak apa-apa, langsung diskusi. Tasking. Jangan hanya cuma satu arah saja. Pikiran jangan hanya satu arah. Tapi banyak arah, tapi betul-betul membangun. Harus bisa multitasking. Pak, saya bisa yang nge-game Pak. Gak apa-apa nge-game, tapi harus prestasi. Gak prestasi, mending gak usah nge-game. Emang pulsanya seperti itu, prinsip saya seperti itu. Harus bisa multitasking. Silakan sambil nanya, boleh. Yang belakang boleh. Jika mau diskusi apapun, saya kasih waktu kurang lebih 10 menit ya. Berdiri aja, berdiri. Nah, gimana? Iya. Biar yang lain dengar semua, nggak apa-apa, silakan. Terima kasih. Kalau di aplikasi Canva itu kan ada template-nya, terus ada elemen-elemen yang disediakan free juga di situ. Nah, kan kita kalau misalnya mendesain sesuatu, pakai template dari Canva atau elemen-elemen yang udah disediakan Canva, itu apa? Ini mengurangi nilai originalitas dari apa itu? Terima kasih Mbak Aziza ya.
Nah ini insya Allah sukses nih. Pertanyaannya kritis banget di sini. Ini yang salah satu dari bentuk cara berpikir kritis ya. Salah satu bentuk berpikir kritis. Insya Allah sukses. Jadi gini, Pak, kalau kita mendesain, terus kemudian kita menggunakan template yang ada, di mana template itu kan ya kayak gitu-gitu aja ya. Apakah akan mengurangi dari nilai desain tersebut? Pertanyaan bagus sekali, betul Pak? Saya jawab betul. Jadi apapun itu, kalau kita menggunakan template yang ada, ya menggunakan template yang ada, itu tingkat originalitasnya kurang. Jadi jati diri grafis, desain grafis Anda nggak muncul di situ. Tapi kita nggak mungkin ya di dalam pelatihan ini dalam waktu hanya sekian jam, terus kemudian Anda melakukan desain pure, ya pure murni ya, desain dari awal itu need time, butuh waktu. Jadi untuk pelatihan ini silakan menggunakan template yang ada saja. Sedangkan kedepannya nanti akan diteruskan oleh Bapak Ibu Guru TIK mungkin ya, atau Bapak Ibu Guru lain yang memanfaatkan infografis ini dalam proses pembelajarannya bisa Anda mendesain atau Anda iseng-iseng Anda bikin atau desain. Di perkuliahan itu ada yang namanya sebuah literasi digital, mata kuliah literasi digital. Di dalam mata kuliah literasi digital saya selalu menugaskan mahasiswa Anda bikin suatu desain grafis menggunakan infografis pakai Canva yang originalitasnya tinggi. Jadi bagaimana saya menilai? Saya akan banding-bandingkan, saya akan cek di internet. Desain ini pakai yang mana, desain ini pakai yang mana, itu apa sih kelihatan? Betul Mbak Aziza, bagus sekali. Jadi kalau di luar pelatihan ini ya, di luar pelatihan ini Anda ingin mengembangkan, Anda usahakan itu yang pure murni desain Anda. Bahkan coretan garis yang ada di situ pun itu Anda harus perhitungkan di situ. Permainan warna, kemudian tata letak, presisi, huruf, jenis huruf, besar huruf, bahkan sampai konten pun itu diperhitungkan. Bahkan dari sebuah kalimat yang ada di tulisan itu Anda akan bisa menciptakan jargon-jargon baru. Nah itu yang betul-betul yang dicari. Dan jarang sekali, bukan Anda aja ya, jarang sekali orang yang bisa sampai ke titik situ. Itu ya Mbak Ziza ya. Jadi bagus banget pertanyaannya. Oke, silakan ada yang bertanya lagi. Jadi prinsipnya untuk pelatihan ini lebih banyak memanfaatkan yang ada di template karena masalah waktu. Ya, karena masalah waktu nanti akan ada penilaian tersendiri dari Bapak Ibu Guru TIK yang berkaitan dengan hasil dari desainnya nanti. Sebetulnya seperti apa nanti yang bagus akan ada reward di situ. Oke, silakan ada lagi yang ditanyakan. Kemudian klik edit untuk mengedit tampilan dan isi infografis. Tapi sebelumnya coba sih saya kepingin sambil saya keliling, saya kepingin lihat apakah sudah memilih template yang digunakan. Silakan pilih template yang digunakan, tapi temanya ingat tuh ya. Apa? Kecakapan abad 21. Ya. Kecakapan abad 21. Gimana? Ada kendala? Nah, ambil salah satu template. Jadi gini. Ya, dalam membuat sebuah infografis seharusnya prosedurnya ya, ada prosedurnya, protapnya, atau ada agenda. Anda tentukan judul, Anda tentukan tema terlebih dahulu, Anda tulis isinya. Sebisa mungkin isi itu, tulisan teksnya itu tidak terlalu banyak, tapi membawa manfaat. Terus kemudian menentukan gambar yang mendukung.
Contoh ya. Keadaan COVID pada bulan ini, seharusnya kan apa yang muncul di situ? Penularan, orang yang kena, OTG, orang yang sembuh. Anda harus nyiapkan dulu materinya, Anda harus nyiapkan gambarnya, Anda harus disesuaikan dengan temanya, alurnya seperti apa, sampai terus kemudian Anda akan menentukan ini infografis macam apa yang akan saya bangun di sini. Apakah sebuah resume, apakah sebuah apakah sebuah informasi biasa, ataukah sebuah pembelajaran? Nah, di situ. Oke, silakan langsung dikembangkan. Di sini adalah kuncinya kecakapan abad 21. Dan kunci dari kecakapan abad 21 adalah critical thinking, kreativitas, komunikasi, kolaborasi. Gimana Anda menampilkan itu dalam sebuah satu halaman infografis. Gampang-gampang susah bayangkannya. Apalagi yang ini yang saya selalu tuntut ke mahasiswa ya. Ayo Rek, out of the box. Ketika saya, ini sambil Anda ngerjakan, saya nggak nutup loh ya. Kalau misal kemudian Anda interupsi, Pak mau nanya, boleh sekali. Biasanya kalau saya berhadapan dengan mahasiswa baru namanya Kaprodi ya, kepala program studi, ketemu sama mahasiswa baru, saya langsung yang saya sampaikan ke mahasiswa baru adalah satu, lepas atribut. Kita angkat tangan loh ya. Kakak-kakak Anda akan membantu. Harus membayangkan terlebih dahulu. Ya, jadinya apa adanya di tablet itu kurang kreatif di situ. Jadi ambil satu tema sesuai dengan keinginan Anda, di mana Anda bisa membayangkan tentang kecakapan abad 21. Terus kemudian Anda klik edit untuk memulai mengedit, baik itu tulisannya ya ataupun gambar. Pak, saya nggak suka gambarnya. Saya gimana caranya nyari gambar di internet, Pak? Jangan Anda tutup tanpanya. Sebenarnya kalau ditutup nggak ada masalah sih. Dia akan nyimpen sementara. Dia nggak akan hilang di situ. Jadi Anda buka Google, Anda cari gambar-gambar yang sesuai dengan keinginan Anda. Nah, ini yang berkaitan dengan Mbak Asisa tadi lagi. Itu gambarnya, kalau gambar dari internet, otomatis ya tetap aja ya tingkat originalisnya kurang bagus. Sebenarnya ada yang lebih ekstrim lagi untuk membuat sebuah infografis. Caranya bagaimana? Tanpa itu untuk mengintegrasikan. Nah terus kita butuh software lain, yaitu Adobe. Nah, Adobe Photoshop. Grafis pakai PowerPoint pun bisa. Tadi animasi tadi yang punyanya Unesa tentang apa? Absen Telegram, menggunakan Telegram itu pakai PowerPoint. Loh bisa Pak? Bisa banget. Tapi kenapa kita pakai Canva? Ada yang tahu? Kenapa pakai Canva? Oh, Pak Dodi, promosi Canva. Tidak ada hubungannya saya dengan Canva. Karena dengan Canva Anda bisa bangun dari smartphone. Akhirnya apa? Memberikan kemudahan. Wah, bagus itu. Boleh saya minta? Akhirnya diminta, dikasihkan. Kenapa? Bisa jadi bahan pembelajaran. Kenapa? Karena siswa tersebut tidak membuat catatan tulisan ya, tapi membuat dalam bentuk gambar. Kreatif banget, kreatif sekali. Nah, seperti itu.
Aulia Cika. Terus kemudian Arifin Indarta. Lebih baik kalau dikasih nama ya, jadi lebih memudahkan di WA-nya ya. Kemudian Muhammad Jafar. Rizwanda. Nah ini ada yang masuk lagi sebentar. Ahmad Iqbal. Bersih ya memang. Akan tetapi masih tetap menjadi kewajiban bagi yang lain. Jadi Anda berhak mendapatkan sertifikat. Anda berhak mendapatkan sertifikat dari program vokasi Universitas Negeri Surabaya yang akan ditandatangani oleh Direktur Program Vokasi atau Dekan Vokasi. Nah, untuk mendapatkan sertifikat tersebut, Anda harus menyelesaikan infografis ini, harus menuntaskan. Jika tidak dituntaskan, maka tidak berhak untuk mendapatkan sertifikat. Bagaimana dengan proses pengumpulannya? Nanti kita akan buatkan link. Nanti link tersebut akan saya sampaikan ke Bu Dini ya. Nanti Bu Dini akan menyebarkan ke kelas dan silakan untuk dikumpulkan. Dan untuk teman-teman yang mungkin tidak terpilih untuk hadir saat ini pun juga berhak untuk mendapatkan, yang pasti wajib untuk mengerjakan supaya mendapatkan sertifikat tersebut. Oke, ini adalah hasil kayak dari teman-teman Anda yang kerja saat ini. Mohon bantuan Bapak Ibu guru, mungkin bisa membantu saya mana yang terbaik yang berkaitan dengan kecakapan abad 21. Khususnya kita ambil satu nih Bapak Ibu nih. Monggo. Ini slide pertama Bapak Ibu. Kalau misal dari slide pertama ini saya lanjut ke slide berikutnya. Jadi ini yang memberikan penilaian Bapak Ibu guru Anda loh ya, bukan saya loh ya. Ini slide kedua Bapak Ibu. Nah ini seru ini Bapak Ibu kalau memberikan nilai. Sebelah ini apa ini belakangan apa ya? Jadi seru ini kalau Bapak Ibu guru yang memberikan nilai. Kita ambil slide yang terakhir. Kita ambil yang terakhir ini. Berikut Bapak Ibu. Oke, sebentar. Siap? Gambar paling kiri. Ngapunten. Yang bermain warna coklat ya? Oke, ternyata sesuai dengan hati saya. Siapa ini? Ini punya siapa? Ayo ngaku-ngaku. Siapa yang punya gambar ini? Sebenarnya waktu tadi saya download dari WA, saya sudah pilih gambar ini juga. Gambar yang paling kiri siapa ini? Ayo siapa ayo? Ngaku-ngaku. Berdiri. Loh, kok sama ini bergarapan? Oh itu loh, oh, ayo berdiri. Berdiri dan berlari di lapangan 10 kali. Selamat ya. Gimana? Sini cerita. Kenalkan namanya, terus konsep apa yang ada di dalam
pemikiran Anda sampai bisa membuat seperti ini? Coba. Perkenalkan, nama saya Rismanda Putri Purwanto dari kelas 12 bahasa. Diceritakan ide dasarnya gimana nih kok punya seperti ini? Kok bisa critical thinking-nya seperti itu? Terus apa nih yang ada di dalam benak Anda? Pertama saya pakai yang 4 inti itu. Iya. Terus saya ambil gambar yang sesuai dengan penjelasan. Oke. Selanjutnya apa namanya? Per komponennya. Iya, saya kasih dari internet, terus saya kembangkan sesuai bahasa saya. Bagus. Oke. Sudah? Oke, terima kasih Mbak Rismanda. Silakan kembali duduk. Nanti hadiahnya akan langsung kita berikan ya nanti ya. Kita akan bahas. Bagus sekali yang ada di dalam benaknya Mbak Rismanda untuk menggambarkan hal ini. Critical thinking ya. Terus kemudian creativity. Sebenarnya semuanya hampir sama, menggambarkan komponen dari critical thinking, creativity, kemudian apalagi itu komunikasi, kolaborasi. Yang menjadi unggul di sini sama ya, pemikiran saya dengan Bapak Ibu Guru ternyata sama ya. Satu, running, ya running desainnya penuh, tidak ada komponen area yang kosong. Terus yang terakhir, meskipun ini modifikasi dari template ya, dan yang terakhir adalah permainan warnanya, di mana permainan warna 4.0 lebih ke industri itu adalah sesuatu hal yang keras. Paham ya maksudnya? Ini ada filosofinya. Loh Pak, kenapa nggak bermain merah? Merah filosofinya identik dengan berani tapi ngawur. Nah, berani tapi ngawur. Kalau coklat, berani tapi hati-hati, keras. Filosofi dalam kecakapan abad 21 itu keras. Kalau Anda tidak out of the box, kalau Anda tidak mampu untuk multitasking, maka Anda akan terlindas di abad 21 ini. Dan ini tergambarkan oleh Mbak Rismanda seperti ini. Ini bagus banget. Oke, selamat. Oke, ada yang ditanyakan? Monggo, silakan. Uang senilai 50.000 masuk ke dalam pulsa Anda. Langsung saya isikan sekarang. Yang akan saya share ke Bu Dini sebagai guru TIK-nya. Terus kemudian sama beliau akan di-share ke tiap kelas. Jadi semua berhak untuk mendapatkan, yang penting menyelesaikan tugas tersebut. Ada pertanyaan? Ngapunten, mungkin dari Bapak Ibu Guru mungkin ada yang ingin disampaikan? Ayo Bapak Ibu Guru. Monggo. Bapak mau tanya. Oke, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sertifikat Bapak, Oke. apakah sertifikat yang nantinya anak-anak dapatkan ini bisa menjadi salah satu keunggulan, misalkan mau mengambil jurusan vokasi D4 manajemen informatika di desa. Oke, matur nuwun. Menurut Bapak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak atas pertanyaannya. Jadi yang berkaitan dengan berbagai macam sertifikat itu menjadi nilai tersendiri. Kecuali untuk ini Bapak Ibu, kecuali untuk SNMPTN itu memang kepala program studi tidak punya hak untuk menentukan. Kemarin jujur aja ini saya buka kartu ya. Saya buka kartu, saya punya wewenang itu di SBMPTN. Jadi waktu di SBMPTN itu kepala program studi menentukan siapa-siapa yang bisa masuk ke program studi
studi yang dikelola oleh pimpinan. Jadi dari situ kami tidak bisa sembarangan juga, kami juga mendapatkan gambaran dari pimpinan bahwa yang pertama itu adalah dilihat dari prestasi, khususnya adalah prestasi nasional. Seperti halnya yang tadi saya sampaikan, ada salah satu mahasiswa kami yang juara PON untuk Jujutsu. Saya baru ingat mahasiswa tersebut angkatan 2021 ternyata. Saya baru ingat waktu dan mahasiswa tersebut masuk melalui jalur SBMPTN, dan saya sangat ingat sekali saya memilih dia untuk masuk ke Prodi D4MI karena prestasi tersebut, karena sesuai dengan arahan dari pimpinan bahwa yang pertama dilihat dari kalau nilai pasti ya, kemudian yang kedua dilihat dari prestasi nasional. Kalau memiliki prestasi nasional sampai di level mana? Sampai di level kejuda. Kemudian kalau tidak memiliki prestasi nasional, dilihat dari sertifikat yang mendukung calon mahasiswa tersebut masuk ke dalam program studi. Kalau tidak memiliki sertifikat yang berbasis pada prodi yang diinginkan, itu kita akan cek yang lain lagi. Jadi seperti hanya PKM hari ini, kegiatan atau sertifikat apapun yang didapatkan oleh siswa itu sebisa mungkin diarahkan kepada siswa tersebut mau kemana sih. Jadi kan paling tidak siswa sudah punya gambaran, oh saya mau masuk ke informatika, oh saya mau masuk ke ekonomi, oh saya mau masuk ke istilahnya ke sastra. Nah itu diarahkan untuk mencari sertifikat yang ke arah sana untuk memperkuat. Jadi itu menjadi poin utama dari poin-poin yang ada di atas yang tadi saya jelaskan. Jika ternyata siswa tersebut tidak memiliki sertifikat apapun, dalam tanda kutip, kami pun sebagai kepala program studi akan memperhitungkan, wah ini ada dua kemungkinan. Siswa tersebut tidak pasif ya, siswa tersebut pasif di sekolah, atau ngapunten sangat sekolah tidak ada kerjasama dengan pihak luar. Nah ini kan kasihan, siswanya kasihan di situ. Jadi prinsipnya seperti itu Bapak. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Monggo jika ada pertanyaan lain. Jika dirasa cukup, saya haturkan banyak terima kasih atas kesempatan PKM, kegiatan PKM ini, pengabdian pada masyarakat. Ini memang menjadi tugas kami dosen, tidak hanya sekedar ngapunten sangat ya, ngapunten sangat. Ada beberapa juga yang dosen PKM gitu keuntungan. Tidak, kami tidak bermaksud seperti itu. Kami berharap sekali bisa menjalin kerjasama. Itu juga sudah kami sampaikan ke Ibu Kepala Sekolah. Tidak hanya sekedar dari PKM ini, kedepannya kami juga bisa bekerja sama dengan kegiatan-kegiatan lain. Paling tidak mahasiswa-mahasiswa kami di Prodi D4 Manajemen Informatika bisa mendukung kegiatan yang ada di sekolah. Karena kami sendiri pun sesuai dengan SK dari Menteri bahwa mahasiswa vokasi itu harus magang 6 bulan. Tidak ada lagi magang 2 bulan atau magang abal-abal. Nah, jadi harus magang 6 bulan, baik itu di sekolah, dimanapun, intinya di masyarakat, di industri atau dimanapun. Saya sampaikan ke mahasiswa saya, kalian siap ya? Intinya dimanapun Anda bekerja, dimanapun Anda magang, disitulah Anda bekerja. Tidak hanya membawa nama diri Anda sendiri, membawa juga nama prodi. Nah, maka dari itu kami dipus, bukan hanya diperintahkan, sebenarnya dipus oleh Pak Rektor, ayo kan prodi ini sing kudu mudhun masyarakat, harus turun ke masyarakat. Kami sebenarnya juga sudah ke SMA Waidasin 2 pastinya, kami juga hari Rabu besok ke SMKN 1 Jabon.
kemudian SMKN 1 Taman Bondowoso, kemudian jadi kita keliling roadshow, Pak. Kita roadshow jadi narasumber, jadi ini menjalin kerjasama, kita punya program kerja seperti ini cerita banyak lah di situ. Monggo. Monggo. Sangat senang sekali. Jadi memang kami dipush oleh rektor, ayo Kaprodi gak hanya sekedar ongkang-ongkang nerimo jabatan, tapi harus turun ke lapangan. Jadi prinsipnya seperti itu. Matur nuwun sangat, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Kami bisa melaksanakan PKM di SMA LWD 2. Saya sangat berharap kerjasama ini tidak hanya sampai di sini. Intinya semoga membawa hal yang positif bagi siswa. Baik, sampai di sini saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tidak selesai sampai di sini ya, Nak ya. Nanti akan ada kelanjutannya di kelas masing-masing. Jadi nanti diharapkan kalian yang di sini mewakili teman-teman kalian ini bisa membantu menularkan pengetahuan ke teman-teman kalian. Jadi untuk selanjutnya nanti akan ada jadi materi kelas 12 setelah ini adalah memang materi infografis. Jadi sejalan dengan pelatihan hari ini. Nah untuk materi, jadi kalian yang sudah mendapatkan materi infografis ini diharapkan nanti bisa membantu teman-temannya untuk ikut memahami materi tersebut melalui nanti akan ada modul, ada penugasan, dan seperti disampaikan bahwa nanti akan ada sertifikat. Ini bagi yang menyelesaikan, jadi teman-teman kalian pun meskipun tidak mengikuti pelatihan, mereka berhak mendapatkan sertifikat jika menyelesaikan penugasan yang nantinya akan disampaikan lewat QC. Seperti itu ya. Jadi meskipun yang masuk di 6 orang yang sudah selesai, yang lainnya yang di sini juga tetap diminta untuk menyelesaikan tugasnya. Ya, tinggal itu saja. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan pelajaran ini. Kita mengucapkan doa penutup ya. Penutup pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.